Jadi menariknya di kalangan sejumlah kiai-kiai dan para ulama itu ada perubahan-perubahan yang dibolehkan, diadopsi, tapi tanpa dikatakan apa-apa. Pokoknya dilakukan begitu saja. Itu yang saya sebut dengan ijtihad diam-diam, silent ijtihad. Nah, tapi saya setuju itu. Pemerintah tidak boleh terus-menerus defensif juga. Dia harus menjelaskan bahwa kebijakan ini benar, alasannya begini, begini, begini. Rakyat boleh tidak setuju. Dan itu tidak bisa ditolak oleh para politisi. Nah, sementara secara publik, secara normatif kita menuntut supaya politik ini bersih. Iya. Tapi di dalam prakteknya kekotoran ini seperti dimaklumi. Kalau Anda sudah menerima demokrasi, memang resikonya adalah Anda harus menerima fakta. Sistem ini memang mahal. Tidak ada demokrasi yang murah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau NU zaman dulu baju kayak gini nih nggak boleh ya, NU menyerupai Belanda ini nggak boleh nih Gus. Boleh, tapi setelah Belanda pergi boleh. Benar, jadi dulu fatwa tidak membolehkan jas dan celana dan dasi pada saat Belanda masih di sini. Begitu Belanda pergi, Gimana tuh ininya? Nah ini baru bener nih, kalau Budi kan semua hal dia tanya itu apa asbabun nuzulnya. Kalau ini agak tepat nih konteksnya, itu aturan itu asbabulnya apa Gus? Nah gitu loh, harusnya kayak gitu. Kalau Budi kan semuanya ini apa asbabun nuzulnya? Asbabul tuh sebab-sebab, nuzul tuh ayat kan, ya kan? Iya kan Gus? ya, jadi asal usulnya ya itu, atau ilatnya ya, alasannya kenapa diharamkan pakai jas, karena menyerupai Belanda yang penjajah. Begitu penjajah sudah pergi, elatnya sudah hilang, makanya dibolehkan. Makanya dulu bapaknya siapa namanya, Mas Lukman Saifuddin, Saifuddin Zuhri, itu pernah itu dulu. Pada saat saya sudah pernah ceritakan di sini, saya udah lupa saya kapan. Tapi dia pernah suatu ketika didatangi oleh seorang kiai dari Kudus. Yang kiai ini dulu dikenal sebagai kiai yang sangat galak dan memfatwakan haramnya jas. Dasi. Nah pada satu saat Kiai Saifuddin ini jadi pegawai, dia pakai jas, pakai dasi, pakai celana, necis lah. Begitu lihat kiai, namanya kiai siapa namanya, kiai Kudus ini. Ya Kiai Asnawi. Kiai Asnawi Kudus ini datang kan dari jauh. Kiai Saifuddin udah lihat ini kiai ini datang. Ini kiai yang galak. Dia agak keder. Dia kemudian lari ya menghindar lah. Tapi Kiai Asnawi waktu Kiai Saifuddin menghindar, dia lihat dia pergi ini. Sampai di kantornya ditanyain, "Mana tadi Saifuddin?" Enggak tahu Kiai, apa ke belakang gitu. Panggil. Setelah datang ditanya oleh Kiai Asnawi, "Kamu kenapa kok lihat saya lari gitu?" "Iya Kiai, saya agak takut ini karena Kiai dulu dikenal sebagai Kiai yang galak, yang mengharamkan jas kan. Saya pakai jas ini, saya nanti takut dimarahi Kiai." Lalu Kiai Asnawi mengatakan, "Ya kamu ini tidak ngerti duduk perkara persoalannya. Dulu diharamkan karena ada Belanda. Sekarang Belanda sudah pergi, orang Islam harus gagah." Gagah ini. Fatwa berubah. Fatwa berubah karena sudah nggak ada ilatnya lagi, alasannya sudah hilang. Karena nggak menyerupai penjajah lagi, wong Belandanya udah nggak jajah, ya kan, udah pergi kan. Jadi sekarang orang Islam harus pakai jas, harus pakai dasi, harus pakai celana, necis supaya nggak kalah dengan orang Belanda. Begitu. Itu mindset dan cara berpikirnya para kiai itu. Jadi sekarang nggak masalah. Itu juga yang membuat mungkin ya kalau kita lihat Gus Dur kan juga semangatnya kan itu kan mencoba untuk membangun, ya udahlah Barat mau dari luar dari dalam kan nggak penting lagi kan, yang penting kan bagaimana umat Islam pesantren ini dalam kasus ini punya kekuatan untuk
memberikan kemaslahatan yang lebih banyak buat masyarakat, kan itu yang jauh lebih penting kan. Cuma sekarang muncul inovasi dan kreasi baru, kombinasi jas dengan sarung. Apalagi ditambahkan dengan dasi kupu-kupu ala Danir Anzar Simajunta ini kan. Mulai ada tuh memang sarung Itu bawahnya lebih atasnya epic jas. itu. Lebih epic itu. Jadi sekarang sudah ada itu kombinasi antara jas sarung. Dasi kupu-kupu. Kalau itu sih enggak. Kalau nggak pakai sarung jadi ya itu. Apa itu ya? Apa ya alasannya Gus? Ya inovasi itu muncul Gus ya? Ya mungkin kiai-kiai kan merasa nyaman dengan sarung kan. Tapi mereka juga ingin mengadopsi sesuatu yang baru, pakai jas juga. Cuma kalau pakai jas dan sarung, bajunya harus masuk dalam sarung. Jadi jangan di luar seperti ini. Jadi dimasukkan di sarung terus dikasih ikat pinggang yang gede. Yang ala Betawi itu yang warna hijau. Iya. Yang ikat pinggang Jawara. Itu kalau pakai itu Pak, wah udah sedap itu dilihat. Jadi kombinasi antara jas, sarung, kemudian gesper Jawara. Warnanya harus hijau. Apakah dengan keterbukaan menggunakan jas dan lain-lain ini juga berakibat atau merupakan representasi dari perubahan teologis juga Gus di kalangan NU, perubahan mazhab cara pandang dan perspektif teologisnya juga. Mungkin cara pandang berubah tapi mungkin tidak eksplisit dikatakan berubah ya. Jadi menariknya di kalangan sejumlah kiai-kiai dan para ulama itu ada perubahan-perubahan yang dibolehkan, diadopsi tapi tanpa dikatakan apa-apa. Pokoknya dilakukan begitu saja. Itu yang saya sebut dengan ijtihad diam-diam, silent ijtihad. Tidak usah dikatakan. Kalau Cak Nur kan enggak dikatakan dengan terus terang, ada argumentasi tertulis secara metodologi sistematis, ya ada makalahnya, ada penjelasan secara intelektualnya ya. Tapi kalau sebagian para kiai-kiai itu mengadopsi perubahan tanpa penjelasan, tapi bukan karena tidak mau menjelaskan. Karena kadang-kadang kalau dijelaskan bikin kontroversi. Jadi sesuatu kalau ditulis kemudian diedarkan, boro-boro memberikan penjelasan malah membingungkan, malah menjadikan perdebatan yang kadang-kadang bikin ramai dan kontraproduktif. Meskipun kalau dalam pandangan saya ya ramai itu penting juga. Iya. Iya. Ramai penting juga. Iya, kalau nggak ramai ya benar. Kalau nggak ada keramaian kan nggak ada skripsi, nggak ada disertasi, nggak ada tesis, nggak ada opportunity, nggak ada authority juga. Iya. Nah ini yang terbaru nih Gus, ya kan? Iya kan, kita boleh nggak setuju sama pendapat satu sama lain gitu, tapi salah satu anggota DPR RI itu Bang Ahmad Saroni marah betul tuh kemarin tuh kan gayanya kan. Ini yang disebut Bang Didi ini shiftingnya bengkok, Iya. langsung bahas DPR. Enggak kan ini kan keramaian. Oh keramaian. Iya, masih ada benang merah lah ini, kalau walaupun agak maksa ya. Tapi masih ada lah benang merahnya. Enggak, gini Gus Ulil melihat apakah dalam kekuasaan itu gitu ya. Saya ngerti nih, saya mungkin nggak setuju sama Bang Sahroni, tapi saya bisa memahami. Ini filosofi dasar. Filosofi dasarnya. Paham tapi tidak harus Bisa, setuju. iya kan. Ini kan sama kayak kita ngelihat kasus Donald Trump gitu. Kita paham. Iya paham tapi belum Tapi tentu tidak harus setuju. gitu. Karena pertarungan kognitif di ruang publik itu kan memang nyata terjadi kan. Ya. Bahwa ada proses downgrading terhadap pemerintah. Mungkin pemerintah atau eksekutif atau legislatif mungkin cara menanggapi dari legislatif seperti yang Gus Ulil pernah jelaskan di sini ya. Cara menanggapi dari pemerintah hari ini gitu dengan cara gaya lama yang normatif, yang menganggap semua aspirasi itu penting, itu udah nggak relevan lagi. Ya perlu berhadap-hadapan vis-a-vis secara langsung gitu Dan terus terang untuk memenangkan pertempuran kognitif di ruang publik. Apakah ini respon yang seperti kemarin orang-orang yang bilang DPR harus dibubarkan gitu misalnya, itu sebagai sebuah
langkah perang kognitif atau memang reaksional aja menurut Saya Gus kira Soleh? sih itu reaksi spontan ya. Sudah pastilah itulah Iya. reaksi spontan ya. Tapi intinya bahwa kita ini dalam isu-isu tertentu kita memang tidak boleh apologetik memang. Kalau kita sudah punya pendapat tertentu dan kita meyakini bahwa pendapat dan langkah dan kebijakan kita itu benar ya. Kadang-kadang kita juga harus berani mengambil resiko ya, mempertahankan pendapat itu, mempertahankan kebijakan itu dengan argumentasi yang solid ya, tanpa harus meliak-liuk mengatakan ya ini begini, ini begini, ini begini. Menurut saya karena gini, publik itu dapat pendidikan politik yang baik ketika ada argumentasi yang terus terang. Kalau Anda nggak setuju silakan saja. Tetapi kalau terlalu dikaburkan, dihalus-haluskan ya, supaya tidak terjadi konfrontasi misalnya, itu kadang-kadang malah kontraproduktif itu. Malah kita itu kenapa malah takut berkonfrontasi gitu, Persis, pertanyaannya kan gitu Gus ya. Ya, meskipun memang ya tetap kita kadang-kadang harus bermain elegan juga, memperhatikan perasaan publik juga ya. Misalnya kasus Pati daerah saya. Oh iya. Iya, daerah Gus Ulil. Iya. Daerah saya. Gus Ulil ada nggak di salah satu di antara orang yang demo itu Gus? Pasti nggak ada. Oh, iya. Karena saya di Jakarta tinggalnya. Tapi tapi pertanyaannya kalau di Pati Gus ikut demo gak? Saya ikut marah pasti. Iya. Tanahnya banyak soalnya. Kena PBB ini kan. Tapi menurut saya memang ketika itu komunikasi Bupati Pati kepada rakyatnya memang menyinggung rakyat. Karena kan isinya seperti menantang. Nantang Ya. ya. Nah, Kalau bisa 50.000 saya hadapi. Iya. ya, nah menurut saya itu kurang perlu ya. Tetapi kalau dia misalnya punya kebijakan yang dia anggap benar, ya pertahankan saja tanpa harus dengan nada yang menantang rakyat, menantang publik itu. Nah, tapi saya melihat sekarang ini Itu kan gaya lama Gus. apa? Cuma menjelaskan kebijakan ini kan gaya lama. Sementara Iya, betul. kan tidak berani adu argumentasi. iya, gitu sementara yang melakukan downgrading kan politik itu rumusnya upgrading sama downgrading. Downgrading, iya. Yang downgrading ini kerja terus kan. Kita cuma boleh nangkis-nangkis aja gitu loh. Nah, kan defensif ini menurut saya itu kontraproduktif kadang-kadang. Ya. Jadi ya, tapi ini apa yang saya katakan ini kan pengamatan secara keseluruhan ya, general saja. Saya tidak melihat case by case. Dalam masalah Padi, saya itu memang ya ikut marah juga karena gaya bupati yang terlalu nantang rakyat. Ya ngapain juga kan? Apa perlunya gitu loh. Tapi kalau dia mengatakan atau dia mengambil kebijakan dan kebijakan ini dia anggap benar, ya sudah katakan saja argumentasinya. Atau nantangin berdebat. Ayo kita debat aja. Ya, kan, gitu ya kan. ngajak tokoh-tokoh masyarakat untuk mendiskusikan kebijakan ini secara baik-baik. Ini kita menghadapi kesulitan fiskal begini-begini, dana dari pusat dikurangi segala macam kan. Kan ada situasi-situasi struktural yang seperti itu yang harus dia terangkan kepada rakyat. Saya harus apa? Nah, dia menurut saya tidak melakukan itu gitu. Tapi langsung nantang rakyat. Jadi rakyat marahlah. Nah, tapi saya setuju itu. Pemerintah tidak boleh terus-menerus defensif juga. Dia harus menjelaskan bahwa kebijakan ini benar, alasannya begini. Rakyat boleh tidak setuju. Dan para intelektual boleh tidak setuju, tapi ada alasannya. Nah, kalau misalnya pejabat tidak melakukan itu, publik kehilangan edukasi. Ya. Dan kehilangan kesempatan untuk belajar adu argumen antara pemerintah yang punya pendapat seperti ini dan publik yang punya pendapat berbeda. Nah, padahal edukasi kan penting itu. Nah, saya melihat itu tidak terjadi ya. Pemerintah selama ini hanya defensif saja. Atau cara-cara yang agak sedikit berani konfrontasi, tapi menurut saya kurang ideal memang. Pak Luhut. Iya. Ketika ada isu tentang Indonesia gelap. Lo yang gelap kan? Kau yang gelap. Harusnya kalau mungkin kalau kita belajar dari tokoh-tokoh lampau gitu ya, ya agak dicandain aja. Tapi jangan kayak Bang Nusron kan, agak kelewatan bercandanya. Tapi kalau balik ke Pak Luhut tadi, kau yang gelap. Saya pernah tanya itu ke Pak Luhut. Apa itu Pak? Kau yang gelap itu katanya.
aku ini kan Batak. Kata, kau kan tahu aku ini Batak. Kalau aku putar-putar nggak jelas barang tuh. Katanya, kan? Jadi kita harus memahami Pak Luhut itu dengan gaya kesukuan Bataknya untuk lihat gaya komunikasinya kan. Sekarang ini sekarang ini kan sudah publik itu sudah tidak lagi mengerti itu Batak, Jawa, Sunda. Kita udah selesai itu. Sekarang ini sudah kayak pertarungan itu flat saja. Ya udah ini Siapa yang mau masuk ke gelanggang aja. pokoknya kalau saya nggak setuju serang saja. Ini tidak ada pertimbangan kesukuan atau Kalau dulu itu policy itu resikonya ada di dampak biasanya. Kalau dulu kan kita ngambil policy ini, nanti kita akan berhadapan sama DPR segala macam. Sekarang policy itu dari resiko untuk menjelaskannya pun ada resiko sendiri. betul gitu. ya. Untuk sebagus-bagusnya policy, untuk menjelaskannya pun juga butuh resiko sendiri. Dan gitu. resiko itu makin besar di era sekarang karena serangan publik kepada penjelasan itu jauh lebih spontan. Saat itu juga bisa langsung ada respon kan. Jadi real time. Segalanya sekarang real time. Apa masyarakat udah makin kritis Gus ya? Ya tentu saja sekarang makin kritis. Tetapi kekritisannya kadang-kadang kekritisan yang didasari oleh informasi yang kurang lengkap. Sehingga publik itu kalau kita lihat ya, itu mudah diombang-ombingkan oleh informasi pada dasarnya. Orang yang bisa tanda kutip melakukan disinformasi itu akan memenangkan opini. Dan itu caranya kan sederhana dengan membanjiri publik dengan suatu narasi tertentu. Berarti kayak pemerintah hari ini tuh nggak boleh terlalu normatif dan defensif juga kan? Nggak ada untungnya juga buat lu kan? Juga karena kamu misalnya normatif, orang akan ngorek-ngorek juga kan? Iya. Nggak percaya juga. Ya udah sekarang terus terang saja. Dan kalau misalnya pemerintah salah, minta maaf. Udah gitu aja rumusannya menurut saya. Jadi ini di dalam era digital sekarang ini, maaf itu sebetulnya penting sekali loh. Permintaan maaf ya, apology itu penting sekali. Meskipun misalnya ketika kita minta maaf akan tetap diumpat-umpat ya. Tetapi publik diam-diam merasa ada pengakuan jujur dari stakeholder bahwa kita. Iya misalnya gini nih, kita contohin doorstopnya nih ya, simulasi doorstop aja. Pak ini ditemukan misalnya kayak kemarin Pak Zul gitu kan, misalnya ada keracunan nih MBG gitu kan. Ya ini adaptasi. Pak Zul masih defensif loh. Ya. Menurut saya tuh masih sangat defensif. Defensif itu, menurut saya nggak perlu itu. Iya betul. Jadi kita juga harus ngingetin para pejabat ini. Udahlah, tidak usah takut-takut menghadapi publik. Kalau salah, aku salah. Iya. Kalau kita dengar waktu MBG dibilang keracunan, ya bilang ya ngaku aja. Memang belum benar. Belum benar. Kita akan evaluasi lagi. Kita koreksi lagi ya. Bukan berarti ini nggak penting. Iya. Nah, ya kan tinggal bilang aja gitu. Ini good point ini. Iya, good point. Good point Bang. Good point. Jadi menurut saya publik itu harus diedukasi juga. Tanda kutip ini juga istilah ini mungkin dianggap terlalu sombong ya. Tapi udahlah kita katakan aja publik perlu diedukasi untuk membedakan antara kebijakan baik dan pelaksanaannya yang keliru. Kebijakannya ini oke. Pelaksanaannya yang bermasalah. Jadi jangan seperti misalnya ada dinding yang retak nggak harus rumahnya lu robohkan kan? Ya sudah ditempel saja yang retak itu. Kayak kan kalau kata Gus Dur kalau padinya dimakan tikus jangan lumbungnya dibakar. Kecuali Pak tikusnya udah menguasai lumbung. Membayangkan tikus menguasai lumbung itu gimana? Iya, itu Gus Dur yang punya imajinasi Gus. Iya kan? Enggak Gus, tapi kan Gus tadi pisahin ya antara kebijakan yang baik dengan pelaksanaan yang keliru. Tapi kan publik banyak menangkapnya semua kebijakan baik, pelaksanaan semuanya keliru. Pasti keliru. Ya karena itu tadi kalau kita lihat argumennya Gus Ulir tadi karena pemerintah nggak mengedukasi. Gini, gue contohin ya, Singapura. Lee Kuan Yew itu kalau lu nonton biografinya, mungkin satu dari sedikit pemimpin dunia yang ngomong I educate my people.
Ya, dia ngomong itu. Pemimpin lain kayaknya di dunia ini saya nggak pernah dengar. I educate my people gitu. Itu bagus loh. Iya. Good point. Good point. Good point-nya kepada Lee Kuan Yew. Bukan kepada Ari. Lee Kuan Yew. Sesekali kalau kita ke makam pahlawan, ke makam Lee Kuan Yew. Iya. Jadi Padahal yang paling berharga tuh pahlawan Singapura tuh Yusuf Ishak gue. Paling orang Singapura. Pater. Jadi gini ya. Terus terang memang hari-hari ini publik itu marah memang. Karena ada teatrikal, ada tontonan yang tidak menarik memang. Baik itu di pemerintahan, di DPR maupun di lembaga-lembaga yang lain. Jadi secara teatrikal kita sekarang ini disuguhi tontonan yang benar-benar nggak menarik memang. Nah, karena itu publik marah. Karena publik ini kan punya ekspektasi kan. Mereka punya harapan tertentu kepada pemerintahan, kepada DPR, kepada partai politik, kepada ormas juga seperti NU misalnya. Kita tahu sekarang publik marah kepada NU karena beberapa isu kan. Ya kita harus paham itu. Jadi publik itu punya ekspektasi. Nah, kalau ekspektasi ini tidak dipenuhi, sudah pasti mereka akan marah. Jadi itu kan dasarnya begitu. Nah, cuma publik ini kadang-kadang ekspektasinya itu ill-informed. Informasinya kurang pas, ill-informed. Atau tidak lengkap, atau bahkan keliru sama sekali. Misalnya tadi itu, kebijakan yang bagus, langsung dikatakan karena pelaksanaannya jelek, udah bubarkan saja. Misalnya saya mendengar atau membaca berkali-kali di X ya, di media sosial, di X terutama, tuntutan MBG supaya dibatalkan sebagai kebijakan ya. Menurut saya itu nggak tepat. Pendapat seperti ini harus dikritik. MBG sebagai kebijakan menurut saya bagus, harus didukung. Cuma ada pelaksanaan di lapangan yang kurang pas, yang keliru, yang salah, ya harus diakui. Tetapi ketika ada kesalahan di dalam eksekusi, dalam implementasi, tidak harus membatalkan seluruh programnya. Kecuali kalau memang sudah ada juga ya, implementasi yang memang keliru sampai titik tertentu sehingga membuat kebijakan itu secara keseluruhan menjadi invalid. Iya. Itu ada juga itu. Apa sudah invalid dari dalam pikiran kebijakan kan? Dalam pikiran. Kebijakan kalau DPR ya, 50 juta sebulan untuk tempat tinggal. Nah, ini kan kebijakan yang baik atau nggak baik, Gus? Menurut saya ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini publik marah, ada tindakan, ada kenaikan gaji DPR ya, seperti itu. Tunjangan rumah ya. Tapi kan akhirnya menaikkan seluruh jumlah gaji DPR, take home pay-nya itu loh, kan naik kan. Nah itu menurut saya itu tidak tepat pada saat masyarakat sedang dalam situasi marah seperti ini. Ini saya melihat kemarahan di mana-mana memang. Nah, inilah kebijakan kurang baik, pelaksanaan udah pasti kurang baik. Iya. Tapi udah dibatalin kok Gus, sudah dibatalin. Ya, udah bukan dibatalkan. dibatalin kata Bang Kancil sampai Oktober aja akhir. Ya. Nah itu menurut saya bagus karena publik marah lalu ada respon. Ini kan berkali-kali ada kebijakan yang kemudian dikoreksi karena ada respon dari publik ya. Makanya saya kan dulu pernah mengatakan dalam forum ini, menurut saya saluran kritik melalui media sosial itu menurut saya tidak boleh ditutup itu. Tapi gini ya, soal gaji DPR itu gue punya pandangan yang unpopular opinion. Oh mantap. Ya. Ini gue tahu dia nggak akan populer opininya gitu ya. Gini, salah satu spending anggota DPR paling gede itu kan merawat dukungan politik. Konstituen. Ya, yang mana untuk merawat dukungan politik itu kita nggak tahu biayanya berapa. Menurut saya kemarin itu harusnya itu bisa jadi argumen untuk perdebatan argumen ke perdebatan selanjutnya yang lebih substantif, Gus. Misalnya begini, ini karena tahun ini kita belum bicara paket undang-undang politik, ya. Ini painkiller nih, mereka nggak dapat rumah segala macam, gajinya kita naikin segala macam sebagai painkiller karena pengeluaran anggota DPR kan buat konstituen, iya kan? Saya tuh belum pernah dengar ada orang kaya karena jadi anggota DPR enggak gitu. Nggak ada ya. Iya kan? Dia kalau sudah kaya kayak sebelumnya. Kayak sebelumnya gitu. Atau dia di situ juga kalaupun kaya
spendingnya habis untuk konstituennya juga. Ya. Kalaupun kaya dibanding hobi-hobi lainnya. Makanya ada Gitu. ada teman saya dari seorang dosen dari UGM, gak saya sebutkan namanya. Dia membuat komentar yang saya kira bagus, agak selaras spiritnya dengan apa yang dikatakan Ari tadi. Apa tuh Gus? Dia mengatakan begini, selama kalian masih menerima serangan fajar diam-diam, walaupun secara betul. verbal kita mengatakan Betul. itu salah money politik, tapi secara amalan Fakta, kita menerimanya selama kita masih ngirim proposal kepada para anggota DPR. Yang di luar kompetensi dan kapasitas dia gitu kan. Nah saya sendiri ini kan teman saya anggota DPR kan banyak ya. Saya ngerti betapa mereka itu kewalahan menerima, menangani proposal dari bawah. Ini sesuatu yang tidak dilihat oleh publik. Gitu. Ya, publik netizen ini. Karena mungkin netizen nggak banyak, memang netizen kita udah bagus mungkin nggak nerima serangan fajar gitu loh Gus. Tapi maksudnya dia anggota DPR itu bisnisnya bisnis kekuasaan. It's about support. Jadi gue pastikan semua anggota DPR itu spending terbesarnya konstituen. Sebanyak-banyak uang yang dia dapatkan itu konstituen. Itu karena itu yang membuat mereka tetap bernilai untuk di dalam konstelasi politik. Ini kita buka-bukaan aja. Kalau saya jadi menjuru bicarai kenaikan ini kemarin, kita sebenarnya nuntut kenaikan dana parpol. Tapi Karena kan itu ditolak. Dana parpolnya ya kan Itu ditolak terus. iya ditolak terus karena partai-partai yang besar nggak mau partai kecil punya dana yang lebih baik untuk berkompetisi. Dan juga memang mereka Itu juga loh. tidak mau kehilangan popularitas di mata publik. Kan sebenarnya kalau udah punya uang itu Gus, dia bisa create balik popularitasnya dengan bekerja benar kok. Iya. Dia melakukan pengkaderan, dia melakukan sosialisasi kebijakan segala macam. Jadi ini gitu loh. memang Komunikasi. jadi memang ini seperti lingkaran setan ya. Di satu pihak publik sudah melihat partai politik ini sebagai lembaga yang korup. Jadi setiap apapun yang diminta oleh partai politik, oleh anggota DPR, Salah. pasti salah. Jadi setiap ada permintaan mau naik gaji atau naik pendanaan untuk parpol, langsung dipukulin habis-habisan. Nggak ngerti masalah gitu Sementara loh. publik sendiri tidak mengerti bagaimana Iya. cara kerja politik yang real di lapangan. Betul. Ini yang ngeritik-ngeritik ini juga nggak punya experience di situ Nah, gitu. kalau masyarakatnya nggak ngerti kan harus dibuat ngerti Gus. Ini problemnya adalah memang orang kadang-kadang tidak berani terus terang. Iya betul. Karena khawatir diserang kan. Iya. Nah ada memang keterus terangan yang harus dihindari. Tapi ada keterus terangan yang memang harus dilakukan. Supaya publik ngerti duduk masalahnya. Ini begini, ini begini, begini, ini begini. Ya. Iya. Nah kalau tidak itu dilakukan ya lingkaran setan ini akan muter terus ini. Muter terus. Tidak Jadi akan pernah habis. kalau saya kemarin tuh menjuru bicarai kenaikan ini, anggota DPR itu paling banyak pengeluarannya buat siapa? Buat apa? Dana ke konstituen itu bensinnya aja buat keliling dapil itu berapa? Gila loh, lu minta segalanya. Ini saya ceritakan ya. Komentar yang saya dengar langsung dari seorang tokoh ya. Saya nggak akan sebut namanya. Jadi komentar No ini name. no name ini tokoh penting ya, tapi ini di tingkat lokal ya. Ketika ada usulan dulu lama sudah usulannya Gamawan Fauzi dulu di era SBY mau membawa ide untuk mengembalikan kepala daerah dipilih oleh DPRD kan. Itu ada seorang tokoh yang berkomentar ketika saya menceritakan idenya Pak Gamawan ini. Dia mengatakan, loh pilkada itu adalah kesempatan rakyat untuk dapat uang. Kok malah ini dihalang-halangi? Jadi ini nyata ini. Jadi kita juga harus jujur bahwa Semua menikmati itu. bahwa ada gium bahwa suara rakyat, suara Tuhan itu tidak selalu benar. Iya. Suara rakyat kadang-kadang juga keliru. Artinya ada beberapa pendapat publik yang harus dikoreksi. Gitu. Iya benar. Karena gini loh Gus, ini nih sebenarnya kita harus lihat model bisnisnya seorang legislatif itu gimana. Itu kita lihat sekarang itu spendingnya itu buat konstituen paling banyak.
Ya, saya menyaksikan sendiri. Iya, itu semuanya kita ketemu. Nggak cukup duit anggota DPR itu buat konstituen. Dan terus terang kalau saya jadi anggota DPR ya, kalau dulu saya pernah nyalon tapi gagal. Dan memang saya tidak pernah berniat untuk jadi nyalon ketika itu ya supaya mengisi supaya daftar partai penuh gitu. Iya. Tapi saya nggak kepengen jadi. Ya, Pokoknya ini- saya nggak berjuang. Saya tahu, saya lihat sendiri teman-teman saya yang jadi itu betapa mereka kerepotan untuk melayani permintaan-permintaan ini. Iya. Kalau lu bener malah lu akan makin miskin. Iya. Kalau makin benar makin miskin, Bos. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah kita ini negara ini lagi melakukan kezoliman gitu. Ini ibaratnya kayak gini, kalau saya punya seorang editor, saya gaji 1,5 juta sebulan jauh di bawah UMR, kerjaan saya kasih semua ke dia gitu. Terus dia nggak perform saya kata-katain, dia minta naik duit saya kata-katain lagi. Tapi semua tugas saya kasih ke dia, kira-kira dia mati apa enggak, sakit apa enggak. Akhirnya dia pasti cari uang-uang yang membuat dia bisa bertahan hidup gitu loh. Uang gelap kan? Uang-uang gelap gitu. Jadi kalau lu lihat dana parpol kita sekarang ya, itu jauh banget. Ini sebagai gambaran PDI Perjuangan itu di 2019 sampai 2024 itu dapat duit 20 miliar per tahun untuk melakukan semua tanggung jawab undang-undang dan tanggung jawab konstitusional untuk menjadi wadah daripada perwakilan suara rakyat. Ini pemenang pemilu, Bos. Di bawahnya lebih kecil lagi per tahun tuh. Sebagai gambaran 20 miliar itu kalau bikin acara selevel apa, Gus? Kira-kira. Buat let's say kita mengkader orang 20 miliar tuh cukup buat mengkader berapa orang menurut Gus Ulil? Ya, itu Kalau ya 2 kali atau 2 kali lah kongres apalah ormas mahasiswa. Gak make sense. Jadi menurut gua ketika pembicaraan soal gaji ini dimunculin, harusnya kan DPR muncul dengan argumen Coba lihat ya. yang berani gitu bahwa ini ini painkiller. Target utama kita dana parpol tahun depan Ya, gitu misalnya gitu loh. Pertanyaannya kan tapi kenapa nggak berani? Nggak ngerti Coba juga lihat, gua apa. coba itu lihat masalahnya. misalnya gini. Ini kalau kita ngomong dengan suara di bawah, ya, semua orang sudah tahu untuk menjadi misalnya anggota DPRD pusat, ya, di DPR RI kalau DPR pusat. RI. Iya kan, DPR RI. Kalau gitu. DPRD pusat, DPRD DKI. DPR pusat misalnya. Iya. Itu mereka sudah tahu per orang itu biayanya misalnya berapa? 20 M. 30 Ya, M. 30 M. Mereka semua sudah tahu. Saya punya temen Gus kemarin, 40 M nggak jadi Gus. Lah iya, mereka semua sudah tahu dan mereka orang-orang di bawah ini, mereka juga real, mereka tidak akan menyoblos calon tertentu kalau mereka juga tidak mendapatkan Keuntungan. keuntungan, tidak mendapatkan misalnya uang kan. Jadi itu realnya dan itu tidak bisa ditolak oleh para politisi. Nah, sementara secara publik, secara normatif kita menuntut supaya politik ini bersih. Iya. Tapi di dalam prakteknya kekotoran ini seperti dimaklumi, Dan dibiarkan. dibiarkan. Ya kalau pandangan saya Gus, ini benar juga nih kata Bang Ari. Kalau saya perhatikan betul nih para tokoh-tokoh politik atau kebiasaan negara ini Gus, kita itu punya kebiasaan atau hebat dalam menciptakan tokoh super, tokoh hebat kan. Kita kalau menciptakan kayak Jokowi, Kita Prabowo, kepengennya dapat hero. dapat hero. Kalau menciptakan hero, kayaknya Republik ini jago banget. Tapi kalau menciptakan sistem yang hero, kayaknya agak kesulitan. Salah satunya dana parpol tadi. Nggak bisa Atau sistem Bos. kepemiluan. Ini Belmondo lu lihat ya. Kalau kita lihat 20 miliar itu kalau kata Gus Ulil cuma setara acara mahasiswa. Kongres Kongres Ormas mahasiswa. 2 kali. Lu bayangin ini dana partai ini dari mana selama ini? Pasti sumbangan dari anggota dewannya. Iya. Iya kan? Sementara sumbangan dari anggota dewan ini kan Belum kalau hari raya ada permintaan THR dari kiri kanan. itu pasti bukan kiri kanan. bukan mungkin itu, udah pasti itu. THR-nya minimal sarung cap. Gajah. Gajah. Mangga lah, mangga. 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 Oh, kalau Wadimor udah paten kan. Itu kan maksud gua ini yang kita Jadi sebetulnya ada masalah yang perlu kita buka dengan terus terang. Ya. iya betul. Jadi memang publik kita ini
harapannya itu begitu moralistik. Tetapi di dalam kenyataan sehari-hari mereka mentoleransi hal-hal yang bertentangan dengan harapan yang moralistik ini. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Jadi kenapa ada politik uang itu? Menurut lo? Kenapa relevan? Kenapa itu strategi yang efektif? Ya karena publik memang Karena ada yang menerimanya. Karena partainya nggak bekerja untuk melakukan ideologisasi sampai ke akar rumput. Kenapa partainya nggak bekerja? Karena nggak ada gizinya, bos. ya. Iya kan? Akhirnya ya udah gua kumpulin duit sebanyak-banyaknya, nanti jelang hari H gua sebar aja jadi suara. Itu lu berapa banyak? Mungkin Gus Ulil pernah dengar teman-teman yang caleg udah ngerawat masa berapa lama, udah di emong-emong lama gitu kan, aspirasi dituruti. Tiba-tiba langsung dijatuhkan oleh pemain baru yang nggak pernah turun sama Nggak sekali. pernah kena sapu tsunami ini kan. Tsunami Soekarno-Hatta ini. Itu terjadi. Oh banyak. Banyak. Akhirnya apa? Anggota dewan nggak mau ngerawat masa lagi, udah susah-susah. Ya. Jadi maksud gua ini ada persoalan yang jauh lebih serius daripada soal gaji DPR kemarin gitu loh. ya teman saya Mas Jayadi Hanan kan nulis satu kolom bagus di Kompas ya tentang apa namanya demokrasi kita lah yang sedang mengalami apa namanya Declining. declining kan. Dan dia mengatakan dalam artikel itu demokrasi di kita ini walaupun declining, tetapi masih diuntungkan karena ada publik yang masih komitmen terus untuk mencintai demokrasi dan sistem demokrasi ini. Dan tokoh-tokoh kita itu tokoh-tokoh masyarakat juga masih menganggap demokrasi sebagai sistem yang terbaik. Tapi kenyataannya memang demokrasi itu mengalami penurunan dalam indeksnya. Indonesia di dalam indeks global, indeks demokrasi menurun terus. Nah, yang saya, ini mohon maaf kepada Mas Jayadi ya, yang saya agak kurang cocok dalam nada artikel ini adalah bahwa dia hanya menjelaskan tentang skor demokrasi kita yang turun. Tetapi tidak menjelaskan kenapa itu turun. Kan turun itu alasannya banyak, bukan sekedar karena kita tidak lagi cinta pada demokrasi atau tokoh-tokoh kita tidak cinta lagi pada demokrasi. Karena dia menjelaskan demokrasi itu bisa bertahan kalau didukung oleh rakyat dan didukung oleh para aktor-aktornya, aktor politik maksudnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau masyarakat misalnya berubah sikapnya kepada demokrasi dari semula itu mendukung sekali menjadi agak mendukung misalnya, itu kan harus ditanyakan kenapa mereka begitu. Nah, menurut saya ini yang jarang dibicarakan dengan terus terang. Salah satu alasannya kenapa demokrasi turun antara lain, karena masyarakat juga sebel pada sistem ini. Di mana misalnya dengan sistem ini, orang yang diperoleh dari sistem ini adalah pemimpin yang tidak bermutu misalnya. Wakil-wakil yang menjengkelkan di parlemen. Kemudian juga praktek politik uang yang mereka terima. Sebagian, tapi sebagian mengeluh kan, ini praktek yang tidak bermoral segala macam. Tapi kenyataannya ada. Jadi menurut saya kekecewaan real masyarakat kepada sistem demokrasi ini tidak pernah diadres sungguh-sungguh. Dan ketika ada usulan kebijakan untuk memperbaiki ini, selalu mental. Antara lain tadi itu dana partai misalnya. Real kok memang pendanaan politik nggak masuk akal. Itu besar sekali. Dan orang cuma mengeluh saja misalnya, kenapa demokrasi itu melibatkan pendanaan politik yang mahal? Memang mahal. Wong Anda coba aja iklan perusahaan untuk menjual sampo. Itu jual sampo saja itu. Dan rokok. Itu iklannya gede sekali Pak. Saya nggak tahu berapa persentase iklan dari seluruh biaya produksi ya. Mungkin 30%. Gede banget. Ya sekitar itu kan. Sepatu misalnya, Nike segala macam tuh iklannya kali ada 70% tuh biaya iklan doang. Nah demokrasi karena ini sistem terbuka pasti membutuhkan orang supaya iklan. Wong iklan barang saja mahal apalagi iklan manusia. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak menyadari itu. Kalau Anda sudah menerima demokrasi, memang resikonya adalah Anda harus menerima fakta. Sistem ini memang mahal. Tidak ada demokrasi yang murah itu.
Nggak ada. Nggak ada. Kalau Anda kepengen sistem politik yang murah, otoritarianisme, yang terkontrol dari pusat sampai ke bawah, seperti di Cina. Tapi itu Pun berbiaya mahal. enggak, harga moneternya murah, tapi harga manusianya Isinya mahal. mahal, iya. Dan membiayai otoritarianisme juga nggak murah, Gus. Ah. Emang lu bisa otoriter kalau rakyat lu lapar? Nggak bisa. Ah. Melawan dia. Betul. Lu harus sediain pangan yang murah, lu Makanya harus sediain ini yang murah untungnya gitu loh. Cina deliver di dalam masalah welfare. Iya betul. Makanya rakyatnya tenang. Iya lu bayangin Cina kalau tiba-tiba kelangkaan pangan. Habis itu. Yang itu negara. Nah kita ambil contoh misalnya Amerika ya. Ini negara yang dianggap sebagai sistem demokrasinya sudah jalan, sudah baik ya. Tetapi kalau Anda lihat biaya kampanye di Amerika, gede sekali. Pak. Gila. Meskipun tidak membayar konstituen langsung dalam bentuk misalnya serangan fajar, ada bayaran-bayaran lain. Makanya di sana itu ada sistem misalnya penggalangan dana di dalam setiap pemilihan. Misalnya pemilihan apapun lah, pemilihan misalnya anggota DPR, anggota Kongres kan, anggota Senat, wali kota. Setiap ada pemilihan selalu tokoh-tokoh ini akan melakukan penggalangan Fundraising dari publik. Namanya itu PAC ya, Political Action Committee ya. Jadi PAC ini adalah lembaga penggalangan dana politik. Dan itu memang sah secara undang-undang. Nah, kalau kita mau melakukan perbaikan, mestinya kita bisa meniru cara Amerika ini, yaitu penggalangan dana secara legal. Tidak dengan cara meras para pengusaha. Karena sekarang ini yang terjadi adalah ada bohir-bohir moneter yang berkeliaran dari satu daerah ke daerah, dan ini ilegal, serba gelap ini, nggak ada PAC di sini. Atau macam di Eropa Barat yang mana negara yang tanggung. Kalau Jepang kan hybrid, negara juga berikan tapi bisa. Salah bos. Apa? Jepang itu dana partainya salah satu yang terbesar di dunia loh bos. Tapi kan bisa menggalang dana juga kan? Bisa, semuanya juga bisa menggalang dana. Kayak di Eropa lu juga boleh dengan dana aja. Itu besar ditanggung oleh negara. Karena Jepang itu dana parpolnya termasuk yang gede loh di dunia itu. Nah kita ini menurut saya tidak jelas. Jadi kita ini bukan hybrid tetapi ambigu. Ambigu dalam pengertian yang negatif. Iya. Kita ini tidak punya PAC atau sistem penggalangan dana politik seperti di Amerika karena itu dianggap mungkin buruk ya. Wong partai sudah jelek mau galang dana lagi, siapa yang mau mendanai kan? Yang kedua, sistem pendanaan dari negara itu pun juga ditentang. Jadi kalian mau apa? Solusinya yang terjadi adalah ya penggalangan dana secara gelap-gelapan. Antara lain dengan cara misalnya nilep dana APBN. Ya kan? Atau APBD. Copet. Iya. Kalau copet nggak ketahuan Gus, rampok. Nggak, tapi gini ya Gus, maksud saya sebetulnya memang sudah lama sebal dengan keadaan sebel ini. Saya ini kalau ngomongin ini di mana-mana tanya Bakti tuh, udah sering banget saya ngomong di mana-mana, ini kesel banget saya soal ini. Jadi publik ini menurut saya hipokrit. Iya. Publik ini hipokrit. Ini lebih-lebih dari Sahroni nih, hipokrit. Bukan hipokrit dalam pengertian. Mereka ini secara formal harapannya moralistis, tapi secara kenyataan sehari-hari mereka mentolerir praktek-praktek yang amoral. Apa hanya mentolerir, bahkan menikmati Dan berharap. Itu kan, jadi ini repot. Jadi ini lingkaran setan memang. Nah, cara perbaikannya apa? Ngomong terus terang. Iya. Ngomong terus terang menurut saya. Tapi kan gini, ini problem politisi kita juga. Politisi kita takut kepada konstituen. Ngomong jujur kadang-kadang itu karena takut ya saya kan karena sekarang bukan politisi saya bisa ngomong apa saja. Ya, tapi kan itu sebenarnya Gus itu memperlihatkan bahwa memang platform partai politiknya nggak ada positioningnya. Persis. Iya kan, misalnya saya contohkan ya, itu ada teorinya di Amerika itu studi-studi mengenai ini yang Gus Ulil sebutkan tuh namanya studi mengenai electoral connection. Electoral connection itu maksudnya apa? Itu adalah studi mengenai legislative behavior. Apa yang membuat legislator tertentu untuk memutuskan A, memutuskan B, memutuskan C.
Nah hampir semuanya keputusannya itu sangat tergantung pada preferensi konstituen. Para liberal yang di daerahnya Republikannya kuat, itu nggak akan mau terlalu frontal sama kebijakannya Donald Trump. Gitu misalnya, itu salah satu contoh kan. Ya persis, ya betul. Iya, jangan sampai di Amerika pun juga sama, Gus. Tapi platform ideologinya jelas. Batasannya di mana? Ya. Oh, konservatifnya gue nggak akan mungkin setuju aborsi. Liberalnya gue, karena gue konservatif, gue nggak akan mungkin setuju aborsi Sama gitu. juga sama, nggak setuju aborsi saya. Iya kan? Nah, atau gue orang liberal gitu kan, yang seliberal-liberalnya gue gitu ya. Atau konservatifnya gue sebagai orang liberal, gue nggak akan setuju ada pelegalan senjata gitu misalnya kan. Betul. Nah jadi betul bahwa aspirasi konstituen itu penting dipertimbangkan, tetapi edukasi publik dengan mengatakan argumen kita terus terang tanpa apologetik, tapi dengan cara yang elegan itu juga penting. Nah saya khawatirnya para pemain-pemain politik kita ini tidak menyadari adanya hal seperti ini, bahwa kita ini perlu terus terang. Ada hal-hal yang memang harus dikatakan kepada publik tentang politik ini yang mereka harus ketahui gitu loh. Dan mereka harus tahu tanpa harus kita ini takut ada serangan balik dan segala macam. Jadi memang memang kita harus berani melawan tirani opini publik memang. Tapi tidak harus melecehkan ya, tidak. Nggak. Tapi kita harus berani mengimbangi tirani ini. Terus terang ada tirani. Ada tirani kadang-kadang itu. Di dalam opini publik. Dalam opini publik ini. Dan tirani ini, tirani itu artinya adalah kekuasaan yang membuat Anda takut untuk berpendapat mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan itu. Itu definisi saya mengenai tirani ya. Jadi tirani opini artinya opini yang begitu dominan di dalam masyarakat membuat orang yang punya pendapat berbeda itu takut mengatakan apa yang dia yakini itu. Seperti wokism kemarin kan, orang Persis. jadi Wokism. Nah, bertakiyah orang kan. Akhirnya adalah politisi ini. Nah gini, kalau takiyah itu kan dia sadar tentang bahwa ada sesuatu yang kalau dia langgar dia akan dapat serangan. Iya. Tapi ini jangan-jangan tidak takiyah ya karena tidak tahu masalah saja. Itu yang kita takut, Gus. Enggak, kalau saya nih mengadvokasi soal dana gaji itu, ngomongnya soal dana partai. Ini painkiller kok, tahun depan dana partai mau dinaikin nih, mau kita bahas gimana mekanismenya. Tapi situasi mendesak hari ini. Anggota DPR duitnya habis buat konstituen. Itu juga dibawa kemanapun argumen kayak begitu, ya. Itu tuh nggak berat untuk menerimanya gitu loh. Emang konsekuensi dari sistem kita, lu mau apa? Tapi kan ada Gitu istilah loh. gini juga Gus. Sesuatu yang benar di waktu yang salah jadinya salah. Jadi salah ya. Jadi betul. sesuatu yang benar harus di waktu yang benar. Bos, tapi ini bos, ini problemnya. Ini yang bisa dilakukan hari ini ya semudah ini. Ya kan ini paling mudah nih. Naikin gaji DPR semua pasti anggota DPR gampang lah untuk meyakinkannya. Tapi untuk bikin dana parpol, partai yang besar, partai yang menengah sama partai yang kecil kepentingannya beda-beda. Jadi yang besar kepingin menghalangi yang kecil gitu loh. Ini yang paling mudah memang yang bisa dilakukan. Cuma memang ini menjadi salah karena argumentasinya dalam mengadvokasi gagasan ini itu terkesan ini kepentingannya anggota dewan. Maksudnya ini untuk kenikmatan mereka. Nah, gitu di sini loh. menurut saya ya. Itu yang salah, yang terkesan salah itu adalah ini kita rakyat ini duit kita yang kita titipkan di sana itu terkesan itu untuk menghibur dan menambah kenikmatan mereka. Ya. Itu yang membuat ini salah. Tapi kalau angle-nya yang lain bahwa ini sebuah proses painkiller gitu ya menuju perbaikan dana partai, publik gua rasa akan lebih mengerti gitu loh. Di sini mungkin pentingnya orang-orang yang menjalankan fungsi sebagai konsultan politik ya. Ya menurut saya konsultan politik itu dibutuhkan di dalam hal-hal seperti ini, tidak hanya sekedar untuk calon kepala daerah atau presiden ya. Tapi misalnya fraksi di DPR itu juga membutuhkan konsultan politik untuk misalnya
bagaimana menjelaskan kebijakan yang dia ambil kepada publik. Karena tanpa itu menurut saya memang ya yang terjadi adalah pernyataan-pernyataan para politisi yang membingungkan publik kan. Absurd, ya. Tidak mengedukasi sama sekali. Ya tapi memang urusan konsultan politik ini ya rumit juga memang. Karena istilah konsultan politik itu sudah menimbulkan imajinasi yang kurang enak di kalangan publik juga. Dan ini Gus, yang saya agak kecewa adalah ditekan publik sedikit berubah, ditekan publik sedikit berubah. Artinya lu nggak yakin banget lu bener. Bener itu? Iya, lu nggak yakin banget lu bener. Kalau lu yakin bener, ya udah lu debatin kemanapun, hantam aja. Maksudnya kan itu yang kata Gus Ulil tadi, suara rakyat, suara Tuhan tuh kadang-kadang kita juga harus pertanyakan. Jangan-jangan ini bukan suara Tuhan. Bener gitu. enggak suara publik adalah suara Tuhan itu. Gitu. Ya, Kalau kata jangan-jangan Gus suara Ulil. publik itu juga suara yang keliru, ill-informed. Iya. Itu informasinya kurang baik, kurang lengkap. Yang jadi problemnya bukan suara rakyat keliru, karena rakyat bisa keliru karena informasinya terbatas dan lain-lain. Yang jadi problemnya adalah lu nggak yakin kalau lu benar. Akhirnya lu ubah lagi gitu kan. Ini kan kayak gini loh. Ini ibaratnya nih ya, Belmondo ngomong apa, kita berdua jalannya lain Gus. Salah lu gue. Jangan-jangan gue salah. Salah nih gue kayaknya. Karena lu nggak sure juga kalau lu memang udah yakin benar dari awal gitu loh. Kalau lu memang punya ideologi bahwa gue kan punya, gue dari awal tuh gue konsisten Bel. Pandangan gue soal dana partai politik itu lu bisa cek di mana-mana. Naikin lagi, nggak bisa segitu. Saya sendiri setuju dengan penaikan dana partai itu. Iya, nggak bisa. Saya setuju itu. Karena memang ya itu tadi, demokrasi tidak ada yang murah. Dimanapun. Ya, lu jangan zolim juga gitu loh. Nah tidak murahnya itu sebenarnya macam-macam. Ada yang tidak murah karena hal-hal yang haram, yaitu membeli suara. Ada yang mahalnya itu benar-benar mahal beneran, real, de facto itu mahal. Anda harus membiayai misalnya iklan. Anda harus, kalau di Amerika itu biaya iklan mahal sekali itu. Nih ya gue jelasin sama lu ya, regulasi politik pemilu kita ya. Partai politik harus punya kantor DPD di 100% provinsi, 80% kabupaten, dan sekian persen kecamatan. Ya, dan itu Kantor fisik loh itu. kantor fisik. Iya ya. Posisi kantornya harus di jalan protokol bos, di setiap daerah. Lu bayangin nggak mungkin tuh di bawah 100 juta sewanya. Jalan protokol, mau di Gunung Jaya Wijaya itu juga jalan protokol pasti jauh lebih mahal. Itu baru kantornya loh ya. Baru kantornya belum isinya loh nih. Listriknya. Listriknya dan lain-lain. Harus ada uang kas. Iya, PDI itu dapat 20 miliar. Cukup nggak buat bayar itu? Bayar kantor aja gua rasa nggak kurang dari 150 miliar, 200 miliar. Makanya para politisi itu kan gajinya dipotong sekian persen untuk partai. Iya. Ini bukan membela mereka ya, tapi maksud gua kita ingin mereka bekerja lebih baik. Gitu loh. Itu tujuannya kan itu. Ya kalau menurut saya juga, kalaupun ada penjelasan itu harusnya itu dijelaskan dengan baik kan. Nah, Tapi kan nggak dijelaskan. sebetulnya yang Nah nanti menjelaskan- gua bilang gaji gua dipotong partai pula yang marah sama gua nanti. Kena maki pula sama ketum kan. yang menjelaskan ini mestinya adalah para politisi. Yang kemarin muncul itu semuanya bukan gitu loh. kita-kita yang di Penjelasannya podcast ini. semakin kurang meyakinkan karena hitung-hitungannya salah Gus. 3 kali 30. Iya. Kan Jadi olo-olo. Jadi olo-olo. Makanya sebenarnya ini lebih dari soal nominal. Ini soal kebutuhan demokrasi kita, Bos. Lu soal kantor tadi. Makanya ketika Pak Jokowi ngomong super TBK, gue ketawa aja. Gimana mau super TBK? Orang infrastrukturnya itu kayak begitu. Aturannya kayak gitu. Aturan bikin partai di Indonesia itu nggak ada partai yang bisa menuin bos, jujur aja kita. Itu sama dengan Jujur aja kita. ini dalam analogi yang lain, tapi ini kita agak menyinggung teman-teman polisi ini. Misalnya ujian SIM, motor terutama. Zigzag mundur ini kan. Menurut saya ujian SIM yang paling sulit di dunia itu di Indonesia itu. Iya. harusnya SIM kita internasional Gus. Berlaku sampai planet lain. Iya.
Tapi faktanya adalah kadang-kadang itu bisa juga disogok gitu kan. Jadi ini saya melihat ini simptom yang terjadi dalam semua hal. Jadi rakyat kita ini, saya nggak menyalahkan rakyat ya, tapi kan tetap kalau ada hal yang keliru kan harus dikritik. Publik kita ini harapannya itu moralistik. Ekspektasi moralistik. Ekspektasinya moral, harus yang sesuai dengan ajaran moral ini secara formal. Tetapi dalam faktanya mereka menyenangi, mendukung, mempraktekkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan moralistik ini. Bahkan menikmati kan. Bahkan menikmati. Nah, ini tidak match ini antara yang diharapkan dan dikatakan secara formal dengan amalan sehari-harinya. Tidak nyambung sama sekali. Makanya ini yang disebut dengan moral verbalistik itu. Moral verbalism. Lo coba deh, lu kan kenal sama partai PSI nih, ya kan? Kan Belmondo ini pernah nyalek juga kayak Gus Ulil nih. Kita adalah mantan dua petarung. Iya. Kalau Bang Ari belum bertarung. Belum Diuji publik. Iya. Iya kan kadang-kadang kan lu untuk tahu kemampuan lu nggak perlu ujian. Kadang-kadang. Gitu. Iya. Nah, ini Belmondo ini kenal PSI. Coba lu tanya sama bendahara umum PSI. Ya. Lu tanya sama bendum PSI. Berapa dana real partai itu Enggak, untuk membiayai? itu rumit Gus. Saya mau simpel aja. Lu se-Indonesia bayar listrik berapa? Listrik aja nih. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dapat bantuan nggak potongan dari PLN? Nah, gue tanya lu Bu Fenty nanti ya. Bu. Coba lu tanya. Gue yakin nggak ada subsidi juga tuh PLN-nya dapat duit lagi tuh dari situ. Ya. Iya kita ini berpolitik tujuannya mengabdi rakyat udah diperas dulu sama sistem. Ini maksud gue nggak ngerti. Bener kata Gus Ulil yang kita khawatirkan para legislator kita ini nggak paham situasi ini gitu loh Gus. Makanya mereka sebetulnya saya katakan tidak paham karena di dalam komunikasi publik mereka tidak menandakan ada kepahaman itu. Ya. Dalam bentuk pernyataan mereka kan tidak substantif sering hanya apa namanya. Nah ini saya mau cerita sedikit Gus. Ini soal Pak Prabowo mengenai isu ini. Jadi beberapa bulan yang lalu salah satu teman saya gitu rapat sama Pak Prabowo di istana. Dia cerita lah gitu. Saya nggak usah sebut namanya ya. Tapi ceritanya ini inspiring lah. Inspiring gitu. Ya kan. Dia bilang gini Pak Prabowo. Ini kebijakan ini kita hapus aja ya katanya. Wah bagus Pak kalau dihapus. Pasti dunia usaha lebih bergeliat kata kawan ini kan. Tapi saya tahu kata Pak Prabowo. Partai politik itu banyak dapat uang dari sini katanya. Kata Pak Prabowo nih. Tapi kita harus pikirkan gantinya karena dana partai itu nggak mudah. Jalanin partai itu sulit. Pak Prabowo paham itu. Dan setuju dengan hal itu. Kan pernah gedein partai. Kalau Pak Jokowi kan gak pernah gedein partai. Dia ngerti komplikasi. Iya kan Gus Ulil pernah jadi kader partai. Belmondo pernah jadi kader partai. Saya pernah bekerja untuk partai politik gitu. Jadi memahami lah keresahan dia. Kan? Ya kan. Nah Pak Prabowo bilang gitu. Ini saya tahu nih banyak ketua partai dapat dari sini. Terus kalau kita hapus kebijakan ini katanya, ya kan? Apakah kita harus pikirkan partai gimana? Pas Pak Prabowo bilang, apa kita biayai dengan APBN aja kita kasih lebih gede? Wah di situ saya senang. Tapi ada satu menteri yang menolak. Karena akan membebani kas negara belum tentu mereka tidak ngambil-ngambil begitu juga segala macam. Kalau buruknya yang dipikirkan kan pasti ada buruknya terus gitu kan. Cuma kan minimal kan asam lambung nggak naik dulu nih kan kawan-kawan ini kan, ya kan gitu. Nah terus muncullah dari salah satu menteri bilang, Pak Prabowo ngomong, apa kita kasih iup aja ya gitu, kan kayak Muhammadiyah kan, apa namanya ormas-ormas kan, dapat iup kan. Terus kata salah satu menteri, waduh, saya aja bangun tambang 5 tahun udah pakai insinyur dari mana-mana belum untung katanya. Apalagi dikasih orang partai. Katanya kan. Jadi memang ini deadlock juga. Deadlock memang. Untuk mengambil keputusan ini karena sebenarnya stakeholder kita tahu ini persoalan yang sangat serius. Nah, ini isu lain, Ari ya. Isu lain begini. Menurut saya kita harus ngangkat secara terbuka ini.
ini self kritik ya, kritik kepada diri kita sendiri ya. Karena kalau ngeritik orang lain mudah, tapi ngeritik diri sendiri kan susah itu. Jadi gini, kita ini mengalami satu problem yang bagi saya serius, yaitu adalah kita ini kepingin pemimpin itu sukses. Ya. Nah, suksesnya pemimpin ini ditandai misalnya dengan program-program yang menguntungkan rakyat kan, yang populis lah kira-kira begitu. Nah, program yang populis ini butuh pembiayaan. Jadi pemimpin dituntut untuk sukses dengan meninggalkan legacy, tetapi ada banyak halangan untuk bisa meninggalkan legacy ini. Halangannya apa? Halangan fiskal. Ya. Jadi misalnya gini, kita harus mendanai proyek-proyek yang disebut legacy itu butuh pembiayaan yang mahal. Dari mana sumbernya? Ada dua. Kalau tidak hutang, ya kan, atau defisit APBN. Itu hutang juga. Jadi kita harus hutang memang. Nah, begitu hutang naik itu dikritik secara keras oleh publik kan. Jadi ruang fiskal ini selalu terbatas, tapi kemudian pemimpin dituntut untuk memberikan sesuatu yang memuaskan rakyat. Good boy. Jadi udah kayak Khatib Basri gue lihat. Jadi gimana? Nah, pemimpin dalam demokrasi itu waktunya pendek, cuma 5-10 tahun. Kalau kamu tidak meninggalkan legacy yang besar, tidak dikenal. Tapi supaya dikenal, Anda harus punya program gede. Program gede harus dibiayai dengan uang. Sementara keadaan kadang-kadang tidak menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi lagi rendah, situasi global sekarang ini lagi buruk misalnya. Ya kan? Terus gimana? Tapi kalau pemimpin tidak punya legacy, kemudian diejek-ejek, 10 tahun berkuasa tidak meninggalkan apa-apa. Jadi gimana ini? Ini kan harus diterobos kan. Nah itu makanya harus ada edukasi itu. Misalnya pembicaraan soal utang misalnya. Saya dari dulu itu termasuk orang yang berpikiran bahwa ya utang itu harus dilihat secara secara komprehensif ya. Utang itu pertama untuk apa? Ya kan? Yang kedua, utang ini ada parameternya enggak? Negara kita sendiri sekarang ini sudah punya parameter tentang bagaimana utang itu dilakukan. Misalnya kita tidak boleh membiayai defisit APBN kita lebih dari berapa itu? 3% dari 30%. Enggak. 3% GDP. Defisit ini. Ya. Defisit APBN tidak boleh lebih dari 3% dari GDP misalnya. Tapi kalau utang secara keseluruhan tidak boleh lebih dari 30% APBN. Ya kan? Ya. Tapi kalau defisit tidak boleh lebih. Jadi ada koridornya. Utang sebanyak apapun tetap kalau di dalam koridor ini itu ya dianggap normal. Tapi kan selalu publik itu diberikan informasi yang kadang-kadang keliru. Sehingga mereka marah. Makanya saya katakan kemarahan publik ada kemarahan yang valid. Tapi ada juga kemarahan publik yang ill-informed. Nah ill-informednya artinya kekurangan informasinya. Karena pejabat publik sendiri tidak menjelaskan. Saya kadang-kadang, kok malah menjelaskan malah saya. Mestinya kan yang menjelaskan ini para pejabat publik mestinya. Iya. Itu juga yang membuat saya takut mengikuti jejaknya Gus Ulil dan Belmondo untuk bertarung ini, Gus. Ya kan? Kalau kita masuk ke dalam ini situasi kayak gini mampus, Gus. Tapi memang Mampus, Bos. Gue nggak mampu, gue kayaknya. Gue nggak sehebat anggota-anggota DPR ini. Mampus, Bos. Ini lu disuruh kerja, tanggung jawab dikasih ke lu semuanya, nyari pemimpin, mendidik publik, ya kan? Mewakili aspirasi dan lain-lain. Habis itu lu suruh pikirin sendirilah. Gimana caranya, Bos? Pokoknya gitu kan? gue pengen. Iya, pokoknya nih tujuan lu di undang-undang nih, ya kan? Lu terus gimana? Naik gaji lu dimaki-maki. Iya kan? Jadi intinya adalah kita perlu jujur pada diri sendiri. Pemimpin perlu jujur, anggota parlemen perlu jujur, tapi publik juga perlu jujur. Karena yang dituntut jujur selama ini hanya para pemimpin dan anggota parlemen. Tapi publiknya sendiri yang kadang-kadang membiarkan dirinya didisinformasi, mereka nggak mau jujur juga. Benar, Gus. Itu kan nggak fair itu. Anda menuntut orang lain soleh,
Anda sendiri tidak soleh. Kemarin saya menonton satu konten TikTok ya, yang dibuat oleh, ini ada orang yang kontennya semua pakai bahasa Inggris, tapi lucu gitu. Dia mengatakan gini, kalian mengharapkan pemimpin Indonesia ini pemimpin yang baik. Anda tidak sadar pemimpin Indonesia itu ya dipilih dari kalian-kalian ini. Kalau kalian sendiri orangnya seperti ini tidak baik, bagaimana Anda berharap ada pemimpin yang baik? Karena pemimpin itu muncul dari kalian sendiri. Emang dari planet mana ini? Dari planet mana? Lu yang melahirkan dia kok gitu ini loh. kan tidak diimpor dari planet Mars ini. Iya. Pemimpin dari bumi. Jadi menurut saya harus ada kesediaan juga dari publik bahwa kita ini kadang-kadang juga ill-informed. Ini tidak, karena sekarang ini kalau kita marahi publik itu dimarahi loh. Kok malah kami yang disalahkan? Pemimpin dong yang salah. Nggak begitu dong. Masa yang salah hanya pemimpin saja? Kalian sebagai rakyat kan apa tidak bisa salah juga? Jadi maksudnya kritik kepada rakyat juga penting, kritik kepada pemimpin seimbang juga penting. ya. Ya seimbang. Ya. Ya kalau ada kekeliruan boleh saling kritik lah, fair-fairan aja lah. Gitu. Iya kan? Kalian juga tidak sesuci itu. Iya kan? Gua juga nggak suci kan suci gitu kan? juga. Udahlah, ini kan kalau kata penyair TSI lihat, kerusakan di muka bumi itu dimulai dari perasaan merasa penting. Karena lu merasa diri lu lebih penting, makanya itu sebab-sebab dari kehancuran. Perang dunia itu, Hitler juga dari situ lahirnya kan. Merasa lebih penting kan. Itu yang merusak dunia ini adalah perasaan diri lu lebih penting. Dan pusat dunia. Iya, dan pusat dunia. Pusat dunia. Itu TSE lihat yang bilang, bukan gue yang ngomong. Dan penyair. orang-orang yang seperti ini biasanya akan marah kalau nggak diperhatikan. Iya. Iya kan? Merasa diri lu lebih penting, lebih suci, lebih benar, lebih perlu dipertimbangkan, perlu didengarkan. Nggak boleh lu lebih kecil dari orang, nggak boleh gitu. Ya udah. Pada akhirnya kita akan jauh lebih baik kalau kita bisa menerima diri kita sama-sama manusia. Iya kan, ada salahnya, ada benarnya, ada pinternya, ada gobloknya. Emang Gus Ulil kayak begini nggak ada bodoh-bodohnya, ada juga untuk hal tertentu bodoh-bodohnya pasti ada gitu. Kita aja nggak tahu gitu. Dan saya keliru juga sering kan. Iya, makanya saya ingin menutup diskusi ini dengan kata-kata dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Gimana tuh Bang? Bahwa sesungguhnya orang masih menghormati kita karena Allah menutupi aib kita. Bukan karena kita bagus, bukan karena kita hebat, bukan karena kita nggak pernah salah, tapi karena Allah menutupi aib kita. Hari ini Anda bisa ngata-ngatain orang, bisa ngoceh-ngocehin orang karena Allah menutupi aib Anda. Nanti kalau Allah udah buka aib Anda juga nggak akan bisa ngata-ngatain orang. Jangan jumawa. Jangan jumawa. Terima kasih Gus Ari. Adios. Sampai jumpa.